Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, teman-teman. Jadi hari Jumat ini kami juga sibuk. Selain kita menunggu-nunggu untuk sholat Jumat ya, teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang muslim ya, jangan lupa sholat Jumat. Nah, teman-teman, jadi hari ini kesibukan kami di kebun sangat-sangat sibuk. Selain teman-teman kami di depan menyiapkan pesanan bibit buah naga Paura Ecuador untuk dikirim ke wilayah Cengjeng. Nah, nanti saya beritahu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kami di depan, tim kami sedang menyiapkan bibit kurang lebih sekitar 30.000 batang ya. Targetnya sih mudah-mudahan kecapai, teman-teman. Tapi memang harus kita capai ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dan ada sedikit yang saya berikan ke teman-teman terkait ada sebuah pertanyaan, kenapa sih Kang bibit buah naga Paura Ecuador di Kiwari Farm itu harganya tidak umum lah atau memang mahal? Nah, nanti saya akan jelaskan ke teman-teman alasan dibalik kenapa bibit buah naga Paura Ecuador di Kiwari Farm itu memang mahal ya, teman-teman. Dan memang menurut saya sepadan dengan hasil yang dihasilkan nanti di kemudian hari. Yuk ikutin saya, nanti saya akan jelaskan di dalam greenhouse. Sini, teman-teman. Teman-teman, lihat kebunku. Jadi nih, teman-teman, di sini di kebun nih banyak tanaman-tanaman ya. Asik lah kalau di kebun. Nih, ada pohon cabai ini nggak pernah berbuah. Ini juga kuning kena Gemini. Nah, ini nih, teman-teman, kita punya ekor kera. Nah, ini lagi tahap pemulihan ya. Ini karena kemarin batangnya banyak dipotong. Nah, di sini saya akan jelaskan dengan teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa sih buah naga atau bibit buah naga di Kiwari Farm harganya tidak umum dengan di luar sana kalau ada yang jual bibit buah naga Paura Ecuador ya? Jujur, untuk mendapatkan bibit buah naga Paura Ecuador, apalagi dalam skala besar, dengan kualitas yang bagus, dengan kriteria-kriteria tertentu, sulit sekali, teman-teman. Hanya ada di Kiwari Farm. Hanya ada di Kiwari Farm, catat ya. Karena kenapa? Karena kami konsisten tahun demi tahun, kami memproduksi semuanya dan kami siapkan semuanya, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan kenapa bibit buah naga Paura Ecuador di Kiwari Farm tidak umum harganya atau mahal ya. Ya, mahal tuh berbeda dengan buah naga yang lain ya. Mau beli banyak, beli sedikit, kami samakan harganya untuk buah naga Paura Ecuador ini, karena untuk mendapatkan seperti ini pun tidak mudah, teman-teman. Nah, jadi yang pertama ialah kenapa bibit buah naga Paura Ecuador di Kiwari Farm sangat mahal. Yang pertama adalah kami jamin bibit yang dikeluarkan dari Kiwari Farm, bibit buah naga Paura Ecuador itu, yang pertama bebas dari penyakit, yang kedua memiliki produktivitas sama dengan yang telah kita produksi sebelumnya, atau dengan indukan yang sama dengan yang sudah diproduksi di Kiwari Farm, di kebun Kiwari Farm, baik di kebun sini ataupun di kebun sana. Otomatis kita menggunakan entres dari batang tersebut. Artinya nanti secara keseluruhan maupun tingkat produksi dan sebagainya, produktivitasnya pasti akan ditularkan ke sini, teman-teman. Nah, terus alasan kedua, kenapa bisa jadi mahal? Karena untuk kami mendapatkan seperti ini, kami membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 bulan, teman-teman. Bayangkan, 3-4 bulan kami harus menyiapkan bisa sampai seperti ini. Belum lagi nanti harus mengurusnya dan sebagainya. Nah, itulah kenapa bibit buah naga di Kiwari Farm itu, buah naga Paura Ecuador itu mahal, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah setelah kita sambung pun masih 50-50, teman-teman. Nih, lihat, teman-teman. Di sini masih banyak ya. Nah, ini bibit yang kita sambung. Nih, ini bibit yang kita sambung. Ini bibit proyek yang tidak jadi ya, teman-teman. Ini baru sambung lagi. Yang teman-temannya sudah dikirim tapi gagal. Nah,
Ini kita sambung, gagal juga teman-teman, tidak keluar tunas. Nah, terus kita sambung lagi, ini baru mau nongol teman-teman. Nah, itulah, ini sudah jalan 5 bulan. Kita sambung sebulan berikutnya, berarti 6 bulan. Kita sambung lagi 7 bulan teman-teman. Nah, jadi wajar kalau memang bibit buah naga Ecuador di Kiwari Farm itu mahal teman-teman. Mahal tuh memang relatif. Nah, di balik mahalnya itu menurut kami adalah hal yang sepadan dengan nanti hasil yang dihasilkan dari tanaman itu sendiri. Seperti ini teman-teman asumsinya. Kami sudah membuat beberapa pilot project terkait buah naga Flora Ecuador. Nah, tinggal saja ada perusahaan atau ada investor yang berani untuk membiayai buah naga Flora Ecuador secara komersil teman-teman. Nah, kami sudah membuat plan dan plannya, kami sudah membuat semuanya terstruktur dan tersistematis supaya buah naga yang kita hasilkan benar-benar diterima pasar. Nah, jadi saya kembali lagi, kenapa bibit ini bisa mahal atau harganya tidak sebanding dengan buah naga yang anggaplah golden ya saat ini. Golden di kami harga sudah sangat murah ya, karena kami juga sadar bahwa teman-teman yang telah kami kirim bibit sebelumnya sudah menjual bibit golden sudah sangat murah. Otomatis kami juga mengikuti teman-teman karena kita juga menyesuaikan supaya teman-teman juga bisa mengeluarkan bibit buah naga golden. Nah, kita kembali lagi ke buah naga Ecuador ini. Nah, jadi buah naga Ecuador kita tanam, anggaplah satu tiang itu 4 bibit ya teman-teman. Satu tiang 4 bibit, anggaplah kita sampai panen itu kita butuh anggaran sekitar 300.000 per tiang ya teman-teman. Jadi catat 300.000 per tiang dari mulai tanam sampai panen untuk buah naga Flora Ecuador. Nah, tapi teman-teman, jika teman-teman di tahun pertama sudah mulai panen 2 kilo per pohon, teman-teman akan menghasilkan minimal sama dengan nilai produksi teman-teman 1 tahun. Itu satu kali panen dulu. Nanti 4 bulan berikutnya buah naga Flora Ecuador ini akan berbunga lagi teman-teman. Jadi setelah 4 bulan panen nanti berbunga lagi, dan setelah itu berbunga lagi. Bisa sampai 2-3 kali panen kalau memang dirawat secara serius. Bisa lebih, bisa teman-teman. Jadi bisa lebih tinggi produktivitasnya ialah kalau kita menanam buah naga Flora Ecuador ini berada di lahan yang tepat. Nah, lahan yang tepat itu seperti apa teman-teman? Saya sudah mengunjungi beberapa tempat orang yang menanam buah naga Flora Ecuador ini. Anggaplah ada senior kami namanya Pak Made ya. Pak Made di Bali sudah menanam. Ada di ketinggian 560 mdpl di daerah Singaraja sana. Ada lagi di ketinggian 1200 mdpl. Nah teman-teman, menurut penelusuran kami dan cerita dari senior kami bahwa buah naga Flora Ecuador yang ditanam di lahan minimal 500 mdpl maka tingkat produksinya jauh teman-teman. Artinya berbeda dengan yang kita tanam di dataran rendah. Kalau kita tanam dataran rendah misalkan buahnya satu pohon bisa panen 2 kilo. Kalau di dataran medium sampai tinggi itu bisa sampai 4 sampai 5 sampai 6 kilo teman-teman. Artinya bisa 3 kali lipatnya. Nah, alhamdulillah bersyukur saya bertemu banyak orang sekarang yang belanja bibit buah naga Flora Ecuador ke Kiwari Farm. Rata-rata mereka memiliki lahan di atas 500 mdpl. Nah, itulah potensi yang bagus ya teman-teman. Nah, terus juga itu soal tadi ya biaya produksi, anggaplah 300.000 sampai panen. Panen perdana itu bisa kembali modal teman-teman. Kalau memang semuanya sudah disiapkan dan diurus dan dirawat sedemikian rupa supaya hasilnya maksimal teman-teman. Nah, alasan dibalik kenapa mahalnya karena juga daya belinya adalah daya beli buah naga Flora Ecuador ini juga lumayan mahal teman-teman. Saat ini buah naga Flora Ecuador masih terdominasi dengan impor dari Ecuador sana ya. Jadi buah naga Flora Ecuador ini teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, saya sudah menelusuri buah naga Flora Ecuador ini dari 2014 teman-teman. Bayangkan sudah 10 tahun yang lalu karena saya saking cintanya sama buah naga Flora Ecuador ini teman-teman, saya telusuri semuanya. Oh ini. Ternyata teman-teman, jadi buah naga yang diproduksi di sana satu negara yaitu Ecuador teman-teman.
namanya Kanton Valora ya, kalau kita mungkin kabupaten ya, Kabupaten Subang gitu ya, Kabupaten Valora. Nah, provinsinya Provinsi Morona Santiago. Ternyata di sana fokus semuanya memproduksi buah naga Paura Ecuador. Sampai-sampai buah naga Paura Ecuador itu bisa kirim rutin ke berbagai negara. Tujuan ekspor terbesar adalah Cina. Nah, sekarang China sudah mulai memproduksi, teman-teman. Jadi ada kesalahan di masa lalu ya. Jadi ada pengusaha Cina beli bibit ke Ekuador kurang lebih 1 kontainer. Nah, 1 kontainer kan banyak, teman-teman. Mungkin bisa sampai 10.000 bibit, 10.000 bibit, 20.000 bibit atau berapa. Tapi kan orang Cina pada pintar-pintar. Mereka grafting, mereka punya lahan, mereka punya ilmu, mereka punya modal, mereka punya segalanya, teman-teman. Ditanamlah di mana ya? Di Hainan atau di mana mungkin ya. Pokoknya sekitaran sana di Cina itu. Total area itu satu blok kurang lebih 200 hektar atau 200.000 hektar atau berapa ya. Nah, untuk Paura Ecuadornya misalkan 10% saja. Itu belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri China. Mereka masih fokus untuk impor dari Ekuador. Nah, China sudah berhasil, teman-teman. Terus saya lihat lagi di Brazil. Brazil sudah mulai berhasil. Brazil dengan Indonesia hampir sama saja sebetulnya. Iklimnya juga hampir sama dengan Indonesia ya. Brazil. Dan sebetulnya kalau kata Ekuador itu sebetulnya adalah khatulistiwa, sama dengan Indonesia. Indonesia juga berada di garis khatulistiwa, hampir sama sebetulnya. Cuman memang di Indonesia kita sulit sekali menemukan petani buah naga khusus dataran tinggi ya, hanya daerah Sumatera saja, Sumatera Utara yang rata-rata notabene adalah petani buah naga merah di dataran tinggi, teman-teman. Jadi akhir-akhir ini juga banyak yang memesan bibit ke kami, petani buah naga di Karo sana, teman-teman. Nah, saya berharap, harapan saya adalah di Indonesia ada produsen yang fokus memproduksi buah naga Paura Ecuador ini. Nah, jadi peluangnya sangat besar, marketnya juga terbuka, dan orang juga mau membelinya. Bayangkan, teman-teman, di Indonesia itu ada 45 juta orang yang bisa dibilang kaya, teman-teman. Dari 45 juta orang itu, masa sih nggak ada 1 juta yang belanja bibit atau 100.000 orang yang belanja buah lah kemana gitu. Karena walaupun harga buahnya mahal, tapi orang-orang kaya di sana pasti membelinya, teman-teman. Nah, itu. Jadi kenapa bibit ini sangat mahal atau bisa dibilang mahal ya? Karena memang sepadan dengan apa yang diproduksi dan apa juga yang dihasilkan. Nah, tapi teman-teman, di balik itu semua dalam segi budidayanya juga tidak segampang buah naga merah, teman-teman. Karena buah naga Ekuador aslinya dari Ekuador sana, kita juga harus menyiapkan lahan yang ideal. Kalau lahannya tidak ideal, sudah pasti nanti ada beberapa masalah. Banyak terjadi penyakit dan sebagainya. Di balik itu juga ada macam buahnya kecil dan gagal juga seperti itu. Nah, jadi memang kalau bisa teman-teman yang punya modal, yang lahannya di dataran tinggi, nah, saran kami adalah tanam buah naga Paura Ecuador. Tapi teman-teman harus ingat, konsultasikan dulu ke Kiwari Farm, minta arahan dulu ke kami supaya jelas, supaya benar, supaya teman-teman tidak salah memilih ya, teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau milih bibit di mana, kalau ada silahkan. Tapi menurut kami untuk saat ini yang fokus memproduksi bibit buah naga Paura Ecuador dalam jumlah banyak dengan kualitas terbaik dan sebagainya. Nah, kenapa sih di Kiwari Farm buah naga Ecuadornya kualitasnya terbaik? Nah, ini teman-teman, ini kuncinya. Jadi di Kiwari Farm, kami sekarang akan memprioritaskan bibit-bibit yang kita produksi dengan sistem penanaman greenhouse, teman-teman. Jadi bibit-bibit ini nanti diproduksi semua di dalam greenhouse. Nah, kalau di dalam greenhouse sudah pasti tanaman akan steril dan tanaman lebih sehat, teman-teman, seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada penyakit, mudah-mudahan lebih kuat lah seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman di luaran sana ada yang memang punya modal, yuk tanam ini buah naga Paura Ecuador. Tapi konsultasi dulu ke Kiwari Farm. Terserah mau beli bibit di mana, tapi saya yakin tidak ada di luar sana yang jual bibit buah naga Paura Ecuador dalam jumlah banyak dan kualitasnya bagus, teman-teman. Nah, terus karena hari ini hari Jumat, saya ingin mendoakan ke teman-teman, yuk teman-teman yang masih bersedia untuk menanam, ayo menanam. Yang hanya punya tempat di depan rumah bisa ditanam di pot juga bisa.
Nah, kalau yang teman-teman belum punya lahan, saya doakan teman-teman untuk kebeli lahan. Nah, tapi jangan lupa beli bibit di Kiwari Farm. Nah, teman-teman, jadi mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran, kita semua diberikan kelancaran. Saya diberikan amanah untuk mendapatkan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas, mudah-mudahan bisa dipercaya dan amanah teman-teman seperti itu. Karena sulit sekali untuk menyiapkan bibit yang berkualitas untuk saat ini teman-teman. Karena untuk entresnya pun kita juga harus benar-benar ya. Jadi kalau buah naga Ekuador ini memang harus benar-benar disiapkan 0 sampai 100%-nya itu memang harus disiapkan benar-benar. Dan kita sudah paham prosedurnya dan memang ya kita lah yang fokus memang memproduksi buah naga Paura Ekuador. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.